Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rekan-rekan teknik kimia, mahasiswa teknik kimia, mata kuliah, matematika teknik kimia. Jadi di video singkat ini saya akan memberikan satu mungkin tip atau tambahan materi sedikit mengenai deret Fourier ya, deret Fourier. Jadi saya coba lihat dari catatan yang saya berikan. Jadi ini singkat saja mengenai deret Fourier atau Fourier series. Jadi Fourier series itu adalah fungsi trigonometri ya. Fungsi trigonometri yang sebagaimana kita telah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa fungsi trigonometri atau sebenarnya yang lebih tepat bukan fungsi trigonometri tapi fungsi periodik ya. Sebuah fungsi periodik yang menggambarkan gelombang dengan tiga terminologi. Tiga terminologi yaitu terminologi konstante, yaitu di sini A0, kemudian terminologi berkaitan dengan kosinus, dan terminologi yang berkaitan dengan sinus atau suku, gitu ya, suku konstante, suku sinus, dan suku kosinus. Jadi seperti di dalam catatan bahwa diformulasikan deret Fourier itu atau Fourier series itu adalah sebagai fx A0 plus 2 plus ya, sigma AN cos NPX per L plus BN sin NPX per L. Jangan lupa bahwa sigma di sini adalah melakukan sigma atau melakukan sumasi terhadap atau summations ya, sumasi atau penjumlahan gitu dari suku kosinus dan suku sinus. Dengan interval antara min L hingga L pada periode di sini 2L. Jadi jangan lupa bahwa ini adalah bentuk bakunya. Jadi fx sama dengan A0 plus 2 plus sigma dari 1 hingga tak hingga AN cos NPX per L plus BN sin NPX per L. Nah, saudara-saudara sekalian, pencarian A0 itu dan AN maupun BN, jadi konstante-konstante ini dirumuskan sebagaimana yang ada di catatannya. Jadi sebenarnya konstante A itu berkaitan atau istilahnya bereferensi gitu ya, mereferensi terhadap suku kosinus. Jadi A0 itu sebenarnya kosinus juga, tapi kosinus 0. Di sini kita lihat di perumusan pertama A0 itu 1/L integrasi dari min L ke L fx cos 0 px per L dx. Makanya jadinya adalah 1/L dari integrasi min L ke L fx dx. Atau bisa juga dalam beberapa buku ditulis sebagai 1/L integrasi dari 0 ke 2L. Kan ini min L ke L. Ini bisa dijadikan 0, 2L. Jadi seperti ini fx dx. Jadi itu. Itu A0. AN itu cos juga, tapi bukan cos 0, tapi cos N px. Jadi di sini AN adalah 1/L integrasi dari min L ke L fx cos NPX per L dx. Ini bentuk lainnya 1/L integrasi dari 0 ke 2L fx cos NPX dx. Sementara BN adalah terminologi atau suku yang mereferensi terhadap sinus. Jadi BN adalah 1/L dari min L ke L fx sin NPX per L dx. Ya. 1/L 0 ke 2L fx sin NPX dx. Jadi ini adalah formulasi dari Fourier series atau deret Fourier. Jadi ini harga atau istilahnya bentuk bakunya, begitu ya, saudara-saudara. Saya lanjutkan. Jadi, nah ini ada yang dinamakan dengan kondisi Dirichlet atau Dirichlet conditions ya. Di sini di PDF saya beri Dirichlet condition atau syarat Dirichlet. Jokario ini nama komputer saya. Jokario ya. Dirichlet conditions atau syarat Dirichlet. Syarat Dirichlet itu apa? Syarat yang menyatakan atau membuat suatu deret itu akhirnya deret Fourier itu
dapat berlangsung. Artinya fungsi itu bisa diselesaikan dengan direct Fourier. Jadi kalau dalam kondisi yang atau fungsi yang kita temukan nanti tidak menemukan kondisi ini atau tidak memenuhi kondisi ini, maka kita tidak bisa menggunakan direct Fourier. Jadi apa syaratnya suatu fungsi bisa dipergunakan Fourier series atau direct Fourier? Yaitu yang pertama, fungsi itu terdefinisi. Dia punya harga tunggal pada periode tertentu. Jadi dia harus terdefinisi dan pada periode tertentu. Begitu ya. Kemudian yang kedua, dia bisa didefinisikan dalam bentuk piecewise continuous atau dalam fungsi continuous bagian. Meskipun tidak continuous, tapi kalau continuous bagian masih bisa dipergunakan. Nah, begitu, saudara-saudara. Jadi sebagai contoh kita ilustrasikan ada contoh. Misalnya kita punya fungsi-fungsi seperti di bawah ini, dan pada interval dari min pi ke pi. Ya. Jadi dari min pi ke pi berarti dia intervalnya adalah periode 2pi. Ini min pi 0 ke pi kan jaraknya 2pi. Berarti ini jarak 2pi. Nah ini saudara-saudara, kalau saudara menemukan notasi seperti ini, f dalam kurung x plus 2pi sama dengan fx ya, f sama x plus 2pi sama dengan fx ini artinya berulang. Berulang pada periode 2pi gitu ya. Jadi kalau di sini fx di sininya 2t misalnya, berarti itu periodenya 2t. Maksudnya begitu. Nah, sekarang kita lihat mana yang bisa direpresentasikan dengan direct Fourier atau artinya bisa di direct Fourier-kan atau di Fourier series-kan itu yang mana? Ini sebagai contoh fx sama dengan x pangkat 3. Ini kan continuous ini. Kalau saudara gambar fx sama dengan x pangkat 3 itu continuous, nggak putus sama sekali. Jadi bisa digambarkan dalam Fourier series. Begitu juga yang fx sama dengan 2x min 5. Nah, untuk fx sama dengan 1/x tidak bisa didefinisikan dengan direct Fourier atau digambarkan dengan direct Fourier. Kenapa? Karena kalau x-nya ini kita isi 0, ini kan tak hingga. Ya. Karena tak hingga tidak terdefinisi, maka tidak bisa didefinisikan sebagai Fourier series. Itu keterbatasannya. Nah, untuk fx sama dengan 1/x min 5, ini bisa didefinisikan dalam direct Fourier. Bisa, karena continuous. Loh, kalau x-nya saya isi 5, kan 0. Kalau 0, berarti kan tidak bisa didefinisikan. Nah, hati-hati. Hati-hati. Analogi itu betul, tapi faktanya bahwa intervalnya adalah dari min pi ke pi, berarti radian. Ya. Sumbu X-nya itu radian atau sudut. Sudut 30 derajat, 60 derajat. Ya. Jadi di sini tidak ada angka 5. Gitu loh ya. Karena tidak ada angka 5, maka fungsi ini pada interval tersebut itu bisa didefinisikan dengan direct Fourier. Ya, kecuali kalau intervalnya dari min 10 ke 10 lah itu. Berarti fungsi ini nggak bisa. Fungsi 1/x min 5 nggak bisa didefinisikan dengan direct Fourier atau dideretkan dengan fungsi Fourier series nggak bisa. Tapi kalau intervalnya min pi sampai pi bisa, hati-hati ya. Nanti ada. Makanya selalu dilihat ketika mengerjakan Fourier series, dilihat intervalnya, dilihat fungsinya. Dia bisa atau enggak. Kalau dia continuous atau piecewise continuous berarti tidak putus sama sekali grafiknya. Kalau piecewise continuous, dia putus, kemudian disambung. Jadi katanya, atau istilah lainnya, continuous sebagian. Begitu ya. Jadi seperti grafik tangan. Nggak bisa ya. Tangan kan putus ya. Pada 90 derajat dia naik asymptot. Nggak bisa. Fourier series nggak bisa. Tapi sinus cosinus bisa. Karena dia continuous. Gitu. Nah ini dikasih contoh. Nah, Fourier series dengan kondisi seperti ini. Fx sama dengan 0 pada interval min 5 ke 0. Fx sama dengan 3 pada interval 0 ke 5. Ya. Nah, kita lihat Fx plus 10 sama dengan Fx ini periode 10. Maka saudara-saudara, gambaran seperti ini adalah piecewise continuous. Kita lihat. Makanya nanti kalau bisa disketsakan. Nah, ini sketsanya ya. Ini sketsa kasarnya dari soal tadi. Dari min 5 ke 0 dia 0. Dari 0 ke 5 dia 3. Ya, nanti sketsanya harus lebih. Kalau dalam soal atau dalam kuis atau dalam midterm
atau dalam ujian apapun, grafiknya atau sketsanya yang lebih teliti. Ini yang dinamakan dengan piecewise continuous atau continuous bagian. Jadi seperti putus tapi langsung dia sambung oleh grafik lainnya. Begitu ya. Ini namanya piecewise continuous. Maka cara kita menyelesaikan ya kita tentukan dulu periodenya, 2L sama dengan 10, periodenya kan 5. Gitu ya. Kemudian cari A0 dengan rumus seperti ini, saudara-saudara dapatkan 3. Ya, sudah dapatkan 3. Nanti bisa diikuti dari tulisan saya ini. Kemudian AN, rumusnya seperti ini. Ya. Jadi ini kita lihat bagaimana cara mengintegrasikannya. Pada interval min 5 ke 0, hasilnya kan 0. Jadi saudara-saudara tinggal mengintegrasikan yang bagian ini saja. Bagian belakang saja. Jadi AN kebetulan harganya 0. AN harganya 0. Kita lihat. Ini yang saya harapkan dari saudara-saudara adalah mengingat kembali ketika integral cosinus sesuatu itu bagaimana bentuknya. Ini kan kita balik ya. Jadi cos NPX per 5 jadi 5 per NP sin. Nah, sinus 5 dan 0 A0. Ya. Jadi AN-nya 0. Saya teruskan saja BN. Bagaimana BN? BN rumusannya ini. Sinus ya. Seper L dari interval fx sin npx per L dx. Hasilnya kita lihat di sini ada harganya ya. 3, 1 min cos np per np. Nah, sini saudara-saudara. Jadi untuk mencari Deret Fourier atau Fourier series itu, saudara tugasnya hanya itu, melakukan sketch ya. Jadi pertama identifikasi apakah fungsinya bisa di Fourier serieskan atau enggak. Kalau bisa berarti kemudian di-sketch dulu ya supaya jelas interval dan macam-macam. Kemudian carilah konstante-konstante itu, A0, AN, BN, sudah cari. Kemudian yang terakhir jangan lupa kembalikan kepada fungsi grafiknya atau fungsi seriesnya, maaf, fungsi grafiknya. Fungsi seriesnya. Nah, ini kita lihat. Jadi di sini saya berikan ilustrasi, A0 sudah ketemu, AN sudah ketemu, BN sudah ketemu, jangan lupa kembalikan ke Fourier seriesnya atau Deret Fourier-nya ya. Deret Fourier-nya. Jadi kalau dalam yang saya harapkan saudara-saudara bisa nyampe ke ini ya. Jadi A0 kita lihat saudara-saudara nyampe di sini sudah cukup. Ya, sudah sangat cukup. Jadi, kalau saudara bisa meneruskan ke sini boleh, tapi dari sini sudah sangat cukup ya. Bagaimana sih cara mendapatkan dari fx baris kedua dengan baris ketiga? Gampang. N-nya saudara ganti. 1 ini ya. 2 kosong. 3 ada harganya. 4 kosong lagi. 5 ada harganya. Jadi cukup 3 suku kemudian dikurung. Ini sudah sangat sempurna sekali. Nyampe di sini saja sudah sangat cukup ya. Jadi itu yang bisa saya berikan. Kemudian dalam Deret Fourier nanti ada lagi, ini sebenarnya kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini sebagai pengingat saja bahwa dalam Deret Fourier atau Fourier series ada odd and even functions. Odd itu ganjil, ya. Even genap. Jadi fungsi genap dan fungsi ganjil itu berkaitan dengan apa? Nah ini. Yang A adalah even function atau fungsi genap. Fungsi genap itu didefinisikan dia simetri terhadap sumbu X. Ya. Barangkali ini tidak akan banyak terlalu saya tekankan atau diskusikan sebagai pengertian saja. Saudara-saudara bisa lihat kembali di kuliah sebelumnya. Jadi dalam deret even function atau deret genap, nanti deret Fourier-nya itu hanya mengandung nilai kosinus atau kosinus yang mendominasi. Jadi sebenarnya bukan only cosine ya, tapi dia bentuk kosinus itu yang mendominasi. Biasanya ada sinusnya juga sedikit-sedikit tapi. Jadi apa? Di sini BN-nya 0. Jadi A0-nya ada, AN-nya ada, BN-nya 0. Itu fungsi genap. Nah, kebalikannya adalah fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu dia simetris terhadap titik 0 atau titik O ya, poin O atau 0.0. Di sini fungsi ganjil itu hanya mengandung sinus saja atau sinus yang dominan. Sinus yang dominan. Jadi A0 dan AN seperti saya ceritakan di depan tadi, A0 dan AN itu adalah fungsi
koefisien yang berafiliasi atau berreferensi terhadap apa? Sinus. Kosinus, maaf. Karena odd function itu kok istilahnya cenderung ke sinus, maka A0 dan AN itu 0. Yang ada harganya cuma BN. Itu fungsi ganjil atau odd functions. Ini pengertiannya. Jadi nanti saudara sebenarnya ada penjelasannya, tapi barangkali kita tidak akan banyak di sana. Tapi yang penting adalah ketika saudara menemukan even function, kemudian saudara siriskan dengan Fourier series, saudara akan ketemu fungsi dominasinya adalah terminologi cosinus. Kalau dia odd function atau fungsi ganjil, maka sinus lah yang akan mendominasi terhadap fungsi atau deret Fourier atau Fourier series. Sudah. Nah, barangkali itu yang bisa saya bagi untuk Fourier series. Mudah-mudahan keterangan sekelumit ini bisa ada manfaatnya. Semoga ada manfaatnya dan bisa dipergunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lebih penting. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.